wabarakatuh. Ketemu lagi di obrolan Secret Weapon dengan tema Back on Track. Tapi itu tetap masih di Burn Store ya, Cik? Tetap lah. Di Burn Store Tetap. Jalan Siliwangi. Siang ini masih ditemani tetap Hara Coffee. Memang kalau bisa. Terima kasih buat bos Hara Coffee. Ini ada kemasan baru yaitu orange. Nah, ini beda. Orange ya? Orange, beda Cok. Kemarin tuh kan kemasannya botol. Botol itu 25.000, kalau yang kemasan ini cuma 22.000. Tapi emang enak minum kena orange es nih ya. Kena siang-siang nih. Siang pas. Segar nih. Makanya kita tagnya siang. Siang. Jadi buat teman-teman yang mau order Hara Coffee bisa langsung ke Instagramnya Hara Coffee. Sesuai janji kita kemarin Jo, kita ngajak frontman-nya Secret Weapon, yaitu Eric Boy. Buat teman-teman subscriber Secret Weapon, ini ada kabar gembira dari Eric Boy. Dia baru melepas lajang. Lori. Doakan supaya cepat dapat momongan. Amin. Dia sudah bahagia. Bahagia selamanya. Habis itu kita doakan. Habis itu kita doakan Mas Adi Bacot. Cepat lepas lajang. Oke. Halal itu enak tuh. Oke, harus. Halal itu enak. Kita ngobrol-ngobrol seputaran Secret Weapon sama Eric Boy. Ini kan, benar. ini gini Cok. Ini kan aku masuk di SW itu 2010. Jadi kalau yang dari 2007 sampai sekarang ini kan yang ngebentuknya pasti Eric sama Baco. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu info awalnya Secret Weapon, yang awal mulanya dia bisa bikin band tuh gimana tuh kan, kita tanya gitu nih, kita tanya frontman-nya dan maskotnya Secret Weapon. Oke, langsung Gimana nih awalnya dia? Soalnya aku nggak tahu kan. Oh, iya, aku nggak tahu tuh 2007 sampai 2010 tuh aku nggak tahu. Oh iya, jadi awalnya tuh pas aku tuh Sengaja Eric tuh gimana tuh kemarin? aku tuh pada saat itu tuh memang suka keliling-keliling Pulau Jawa. Nah, dapatlah info-info masalah band-band lah. Dan lagi pula pun aku pun salah satu kota tuh aku diajak band. Nah, pas aku balik ke Pontianak tuh, aku mikir tuh kayaknya asik bikin band hardcore nih. Aku mikir Eric nih, Eric itu seorang vokalis nih. Jago bahasa Inggris, aku segala semua. Memang dia tuh olah vokal itu well lah pokoknya kan. Makanya aku cari nih. Pada saat kuliah, Eric ya, masih kuliah kan? Udah beres kuliah. Beres kuliah tuh ya, nyari lah dia nih. Ajak dia mau, ajak Wawan mau, ajak Kiki tuh mau gak? Pas segala semua kan. Nah bentuk lah itu tuh langsung. Eric, gimana Eric? Oke, sip, hajar kayak gimana? Kayak ini, asik. Dah langsung jalan kami tuh. Eric ya nih yang banyak tahu dari nih. Dia yang bentuk-bentuk semua nih. Masalah lirik apa segala semua Eric semua. Berarti kalau nggak salah dulu tuh John 2008 itu kita main di Jogja tuh. Jogja. Apa nih? Family Brotherhood. One Family Brotherhood. Pertama kali itu Oh. 7 enggak salah. Itu cara tuh Rick, ceritanya Rick. Awalnya kok bisa pengen ke sana tuh. Jadi kan Bacot nih sebenarnya karena relasinya luas, keliling-keliling, sering keliling-keliling kan. Agipun di Jogja pun ada Anom kan. Anom ya. Jadi kalau OVOP tuh untuk OVOP yang ganjil itu ada ngundang band luar. Nah, luar dari Jogja sendiri. Kebetulan pada saat itu kita main di OVOP 7 Jo ya. Iya. Iya, OVOP 7 kita diundang dari Pontianak, band HC lah. Pada saat itu kita masih old school hardcore gitu. Dengan apa Cok? Kayak apa? Enzwek ya? Oh, gitulah kok tuh. Gitu-gitulah kok. Pada saat itu ya diundang lah sama Anom main 2008. PCAC itu kapan tuh? PCHC pas di saat itu lah tuh Mi. Oh, 2008. Nah, jadi 2008 tuh ya udah bilang kan Single ya. single lah single. single. Jadi udah bilang kan kita percuma foto keluar-keluarnya kita itulah kita kenalkan gak foto gitu nih setelah kan ya kok gaya-gayaan lah kok kan mempromosikan kota apa udah salah kan mempromosikan band gak jadi kita bikin single nih PCHC pada saat itu tuh nih PCHC kita berning-berning lari kan wah ini ide nih berning cok kita harus kita bawa nih tak apa barang punya album kan belum punya kan dan kita coba lah first time kita datang ke kota orang kita kunci metal yuk kita keluar oke. Nah, semua beliau pun alhamdulillah kan, budak-budak semua mau semua. Oh, single pertama PCHC itu. PCHC old itu school sekali itu. Pontianak City Hardcore. Nah, itu di launching pertama dibawa ke Jogja 2008 kali. 2008. Waktu itu kita turnya semua biaya sendiri ya. Biaya sendiri, enggak ada yang sponsori. Struggle lah pokoknya. Struggle. Iya, namanya beli kampung. Beli kampung gitu lah. Itu kayak pesawat kayak kapal. Kapal lah.
Asli Jo. Jadi Pakai kapal 2 hari 3 malam. boy. tapi seru juga emang pakai kapal. Seru lah, Mi. Pada zaman itu kan, zaman itu tuh kita pakai pesawat tuh udah benar-benar well lah, Mi. Well sekali dah pakai pesawat tuh. Gila kan ini band kampung pertama kali main di luar pakai kapal ya kali. Bilang apa gimana kan? Biaya kak. Biaya kak. Salah satunya. Break bentar. Aja nih. Jantar ya. Berarti kemarin Cok, Rick abis main di Jogja kan pakai single PCHC. Nah, berarti Bali 2009 tuh apa yang dilakukan kita U2 tuh? Apa bikin materi baru? Apa ada materi baru kemarin tuh? Ada lagu-lagu baru setelah PCHC kemarin? Ada nggak ini? Abis PCHC pokoknya kita sering buat materi. Pada saat itu tuh ada lagu Bright Light, ada Meliar, Iya. ada It's Time to Attack. Asik. Habis itu ada End This Before It and Us. Lagu itu tuh yang nggak sempat direkam. Terus kemarin tuh ya. Liriknya karena komputer aneh bermasalah pada saat itu tuh, liriknya pun hilang gitu. Aneh lupa kan karena kita belum pernah ngerekam lagu itu. Berarti kemarin habis bikin PCHC itu baru banyak materi baru, ada 4 lagu 3 lagu tuh ya yang baru tuh ya. Sebenarnya Mi, Itu masih konsep old school berarti dulu tuh Jo ya, old school ya. Old days. Iya lah Jo. All Dice. Jo. Soalnya pada saat itu kan kita pun memang itu masih penjajakan dulu ya, masih penjajakan. Lagi pula influencer banyak belum masuk ya kita tinggal di kampung Jo, susah pada saat itu. Berarti 2009 materi-materi yang setelah itu PCHC itu 2009 baru dibikin tuh ya. Semua itu. Itu direkam di Pontianak semua tuh. Pontianak semua ya Rik. Iya. Itu pun rekaman pun semi track enggak salah ya. Iya, semi track. Vokal yang terakhir itu yang lain vokal laju. terakhir. Tapi kalau tidak salah ada kemasan itu CD itu. Ada. 4 lagu 5 lagu tuh. Ada. Gambar pistol ya. Ah. Mas Lino yang desain Mas Lino yang desain tuh. Iya, Mas Betul lah. Lino. Yang tukang ngeprint tuh Doni tuh, tukang ngeprint tuh. Kan ingat aku tuh. Iya. Apa dulu distro-nya itu tuh? Blindfold. Blindfold. Itu zaman Iya, lama iya. memang lu. Sampai 2009 akhirnya 2010 aku masuk ke SW. Sampai SW baru kita bikin single apa? Next Time I Kill You. Next Time I Kill You 2009 singlenya jadi. Mulailah kita udah banyak relasi, banyak koneksi di Pulau Jawa. Akhirnya lah kita tur Jawa Bali yang pertama kali dengan bermodalkan 1 single. Dan kita pada saat itu nggak bawa drummer. Oh iya. Itu 2011 tuh Rick ya? Iya, 2011. Oke, drummer siapa kemarin tuh? Kalau Iksan, Iksan. Final Tech, Oh, Iksan Final Tech tuh sama Ewot, Tos. Toxic Tos. Jadi beda kota tuh, Mi. Beda kota, beda drum. Beda kota, beda drama. Iya lah. Iya memang sih beda drum. Iya. Berarti 2011 itu tuh udah mulai tur Jawa Bali ya? Jawa Bali itu. Balik tur, kita fokus di album. Nah, itu cerita album. Kalau bikin proses album nih, Erik yang banyak cerita. Erik yang banyak tahu deh nih. Gimana pada proses rekaman album tuh, Rick? Yang vokal tuh sampai 3 kali bolak-balik ke Bandung karena gagal terus kan? Itu Erik nih yang lakukannya nih. Gimana tuh, Rick? Waktu itu proses rekaman tuh sampai kita bolak-balik 3 kali ke Bandung. Aneh ini kan gini nih, kalau sampai ke Bandung, aneh pasti hari pertama, hari kedua pasti pilek. Oh, dingin ya. Suara sengau. Cuaca lah ya. Iya sih, suara sengau. Udah anak biasa di Eropa. Jadi waktu itu tuh kita sampai Bandung, mana campur jadwal live kan. Oh iya benar. Jadi suara rusak, belum campur yang alkohol. Iya, benar. Jadi pada saat di take vokalnya kawan-kawan pada nggak setuju gitu kan. Kawan-kawan nggak setuju bilang, "Nggak, Rick, aku nggak mau karakter suara kau yang kayak gini. Aku mau yang biasa aja gitu." Akhirnya kita balik, cancel. Yang itu hasilnya di cancel. Sebulan kemudian kita berangkat lagi. Lagi gitu ya. Yang kedua tuh ya? Itu yang kedua. Sebulan kemudian kita berangkat lagi, ada campur jadwal live gak? Kita main di Iya, betul. Cimahi apa gitu kalau nggak salah. Mahal Cimahi. Main lagi karena campur jadwal live gak? Biasa sengau. Iya bener gitu. Suaranya rusak, mungkin kecapean, udara dingin. Ya, benar. Kan. Akhirnya udah take, suara nggak sesuai sama kemauan kawan-kawan, akhirnya kita balik, akhirnya cancel tuh hasil take yang kedua, balik ke Pontianak, akhirnya kita briefing, ini gimana nih, udah berangkat 2 kali, proses rekaman gagal terus, Ya, benar. rugi waktu, rugi semuanya. biaya, akomodasi segala macam kan, belum lagi jajan-jajannya di sana. Benar.
Akhirnya berangkat yang ketiga, SW memutuskan biar aku sama Wawan yang pada saat itu berangkat. Emang Iyalah, soal iya, ngepres iya. biaya kan. Ngepres biaya, ya. Nah. Biar lebih fokus ke rekaman. Biar Biar fokus. pemainnya kita. Kalau nggak bisa rame-rame pergi main nih. Main, betul. Kacau lu. Kacau deh. Ah. Betul. Akhirnya pada saat itu berangkatlah sama Wawan untuk proses rekaman. Pokoknya Wawan cerewet lah pada saat itu. Iya. Merokok ya aneh dilarang sama Wawan. Berarti brengsek kayak manajer ente lah gitu ya. Karena udah dua kali gagal, trauma deh kan. Iya, dia posisi. Jadi benar-benar dijaga tuh. Pada saat itu tuh, Ah. Wawan tuh laporannya sama Mimi. Ah. Mi, Erik banyak merokok Mi. berarti terlalu minyak lah jadi Asli Jo dijaga Wawan dulu. Jaga ya? Babysitter aneh Jo. Kita ngabiskan waktu sebulan pada saat itu tuh. Sebulan di Bandung, tapi aneh tuh kalau mood satu kali tag aneh bisa 3 sampai 4 lagi. Kalau mood tuh juga. Kalau mood. Oh, berarti ini bisa ngetek vokal tuh memang harus mut-mutan Iya, ya. Jaga harus mood berarti ya. Mutan. Karena di saat itu produsernya Bang Edo. Bang Edo. Bang Edo, Bang Edo tuh nggak- Elbion. Bang Edo Elbion. Bang Edo tuh nggak mau sembarangan produsernya. Iyalah. Biarpun kata Bang Edo, biarpun kita nih band dari kampung, band yang masih awam, cuman harus dikemas dia bilang. Dikemas dengan Harus, se-eksklusif mungkin lah. se-eksklusif mungkin. Itu hebatnya kalau kita rekaman di Bandung tuh si produser tuh benar-benar serius menangani si band. Berarti itu memang enggak bohong ya. Tak bohong deh Jo. Betul. Memang mood kita harus jaga. Iya, harus Ngeband mood. tuh emang harus mood kita jaga emang Soalnya boy. kemarin kita rekaman itu kan kita nggak tahu apa Jo. Iya sih. Kita tidak ada bikin konsep, tiba-tiba Oh. pemain rekaman. Kan ditanya Bang Edo, ini lagu pertama apa ini kan nggak tahu. Kita gitu tahu kan. ya. Kita awam orang kampung. Masih awam. Ah. Coba kayak gini Rick, pada saat tag tuh pasti aku sering diarahin. Misalnya kalau aku lagi ndak mood, di stop sama Bang Edo. Berhenti dulu. gitu. Berhenti dulu. Ada apa Rick? Gitu. Keluar dulu ngopi. Feeling Disuruh dulu, kayak feeling gitu. dulu ya, Karena feeling Bang ya. Edo tuh tahu feelingnya kuat. Bang Edo tuh tahu aku kayak nyanyi agak malas-malasan kalau lagi ada pikiran. Biasa lah kan ya. Ini lumayan hampir sebulan di jauh dari Iya, orang stres. tua kan homesick. Oh. Stres ya Jo. Kangen. Bulan nggak selesai. Ya, terus. Pokoknya sadis lah proses rekaman itu tuh sampai jual kacamata cok. Anjing sama. Demi rekaman tuh ya. Demi rekaman di sana karena karena kasih mata buat karena rekaman. Mimi belum ngirim uang jajan. Oh, pada saat itu bendaharanya Mimi ya. Udah Yes, hari Mimi. ini, Cok. Sekarang. Mimi belum ngirim uang Masuk. jajan, Lah. aku mau merokok, Wawan bingung. Oh, iya. Nah, berarti pada saat itu Mimi juga pegang duit yo. Yoi. Mau kirim-kirim duit yo. Aku enggak tahu tuh, Rik. Saya sibuk. Ayo. Ah. Jadi pada saat proses rekaman itu udah diatur hari lagu pertama yang di tag yang lagu Don't Look Back. Akhirnya tag pertama Don't Look Back lancar. Wawan laporan ke Mimi. Mi, kayak gini hasil Mimi. Kau dengarkan Mi. Nih, Mimi oke. Akhirnya fix lah, kita fixkan dengan Don't Look Back. Seperti itulah karakter yang baru. vokal SW yang baru. Iya. Nah, warna baru itu berubah total tuh dengan SW yang 2008-2009. Karena pada saat 2008-2009 SW itu kan Lebih old school. lebih old school dengan suara yang lebih tinggi. Pendewasaan lah ya. Biar ada pendewasaan gitu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Kita bisa disebut sebagai modern old school lah. Old school. Nah, kau kan selalu laporan kan selalu ke Mimi tuh. Aku tuh kemana lah ya itu ya? Waktu itu saya mau pacaran. Oh, Mau pacaran tuh. Mau pacaran sih bayangin ya kan. Jadi emang terbukti kita bikin sesuatu yang baru dengan band dari luar pulau dengan konsep modern hardcore. Jadi itu terbuktinya pas kita kemarin tour John. Itu kemarin itu tour baru kota loh. Itu yang mana nih? Tour 2013, tour album. Album. Ah, UBHC. UBHC ya. Yang bareng Outright, bareng Fraud tuh kemarin. Bareng Outright, bareng Fraud itu ada. Pokoknya gini intinya. Kita 3 band, Nah, 1 bis, 28 orang, 5 provinsi, oh polisi kemarin ya, Mbak? 5 provinsi. Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Jawa Timur, Timur, Bali, Jawa Barat, Jawa Barat. Itu 5. Oh. 5 provinsi, 14 kota, 13 kota, 14 show. Kalau nggak salah aku tuh, Rik, yang pas di Jawa Barat tuh Lost It All tuh ikut tuh, Rik. Ya, Lost It All, Nggak salah aku. Injektif Jawa Tengah. Magelang tuh ya. Ah, Iya. Injektif Jawa Tengah kan nggak salah aku kan. Kalau yang Jawa Barat nah itu Lost It All Lost It ikut tuh. Oh iya, untuk
chapter Jawa Barat kita Lucid All ikut. Jadi total kita yang berangkat tuh ada 4 band dalam bis itu. Kita berangkat sama-sama. Nah, Jawa Tengahnya si Anu tuh ya, Injected tuh ya. Injected ikut di Jawa Tengah. Pada saat itu di Jawa Tengah pas main di Magelang, pada saat mau pindah provinsi mau ke Jawa Timur, kita kan ada dulu kawan kita lah, anak Magelang yang dulu kerja di Pontianak, akhirnya dia udah balik lagi di Magelang. Prima Oh iya, Prima. Nah, Benar, harus ada Prima. Prima tuh sempat mau ngantarin kita ke Jawa Timur lewat Bromo. Karena Prima tuh kan anak-anak off-road. Oh, iya. Udah disiapkan, tapi karena rombongan kita konsultasi ke rombongan bilang nggak salah kalau misah-misah itu nggak salah. kalau misah-misah kan nanti daripada nanti ada apa-apa kawan-kawan nggak tahu kan repot. Repot. Makanya kita memutuskan untuk nggak misah dari rombongan. Akhirnya kita tetap di rombongan. Pokoknya seru lah UBHC. Seru ya, itu UBHC. mungkin memang pengalaman yang lebih gimana ya, soalnya kan band luar kota semua kan. Iya, dari malu-malu sampai nggak tahu malu. Oh iya. Asli. Dari malu-malu sampai nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Champion starting. Jadi Adi Bajo tetap membawa charger ya, charger yang tetap selalu dibawa. Blackberry-nya hilang tuh. Tapi John, tapi 2013 kemarin tuh kita tuh berhasil bikin karakter hardcore yang baru. Itu modern hardcore ya. Lagi pula kan memang di berapa band itu tuh yang itu tuh beda-beda semua tuh. Iya, itu beda. Rata-rata beatdown, rata-rata ini new school semua, iya. berat semua kan. Soalnya memang pada saat itu kan memang lagi in-innya itu gak tuh. In-nya beatdown. Jadi sampai 2013 kita tur berapa kota tuh emang musiknya beatdown semua aja. Ya rata-rata. Jadi emang SP sendiri yang beda yang bikin modern old school tuh. Orang pun kadang bingung. Kadang mau joget-joget tuh bingung tuh, orang nonton jadi kan. Betul kan benar kan? Betul. Warna kita lain sendiri karena kalau menurut aku pribadi ya, kalau bukannya nggak suka sih mau new school suka, cuman gimana ya terlalu berat. Mungkin tuh SW-nya tuh kalau menurut aku lah, menurut aku tuh SW itu kenapa jadi kayak gitu tuh mungkin karakter masing-masing personil jadi keluar. digabungkan aja jadinya kayak gitu. Kita pun secara langsung nggak tahu jadi seperti itu. Secara langsung tuh nggak tahu gitu. Cuman yang ketahuan kan dari Next Time I Kill You. Wah, ini keren nih Next Time I Kill You ini perlu ini boleh dikembangkan lagi nih. Sebenarnya pun Next Time I Kill pun awalnya nggak kayak gitu ya. Awalnya liriknya nggak kayak gitu. Lama-lama kemudian apa segala semua Erik langsung dipolesnya jadi langsung oke. Jadilah patennya juga kayak gitu. Tour yang berikutnya kita 2014. 2014. Nah, 2014 kemarin tuh kita ditawari Grid Day Record. iya. Tour Jawa Bali setelah habis tour 2013, kita ditawari Grid Day Record tuh tour Jawa Bali lagi. Melalui record itu bareng Sarbet band Malang gitu. Sarbet. Cuman 2014 tuh Erik memutuskan dosa tur dulu karena dia mau kerja dulu. Tuh gimana tuh John? Karena pada saat itu sibuk kerja kan ya, kita realistis ya kan. Iyalah. Kalau buat nurutkan hobi, siapa sih yang nggak mau kerja sesuai dengan hobinya? Benar kan? Semua orang pasti mau kalau hobinya menghasilkan. Nah, cuman pada saat itu karena pola pikirnya harus realistis, kedepannya harus gimana, makanya kita harus tetap struggle. Makanya pada saat itu Ane memutuskan buat kerja dulu ya. Jadi makanya tour yang ditawarkan sama recording company itu dari Grid Day Record bareng Sharkbite, Ane nggak ikut. Jadi kita cancel kan? Cancel. Cuman ya, tapi kita masih nerima main di Helprint, main di Jacklot, Helfree. Ya soalnya kan itu kan cuma balik hari itu satu hari ya. Itu pun weekend. Kita main di Jacklot tuh Lebih sadis, lebih cepat. Berangkat Sabtu pagi, Minggu subuh udah pulang gitu. Ya, bukan. Kita main hari Minggu pagi. Kita berangkat flight pertama Minggu pagi. Kita main siang, malamnya ditawarin main lagi sama kawan-kawan Linoleum. Pada saat itu kan, malamnya kita main. Senin pagi kita flight pertama. Oh, subuh langsung balik gitu ya. Subuhnya langsung kita ke bandara tuh ya. Bandara benar-benar. balik ke Pontianak. Pada saat itu Ane sampai di Pontianak, Ane langsung masuk kerja. Sadis. Capek sih sebenarnya, cuman menyenangkan. Kepuasan batin.
Itu sampai 2015 ya gitu selalu bikin main. Tapi itu udah 2014 15 tuh SW enggak pernah tur, cuma aktif main tuh. Aktif main. Itu lebih aktif main kan. Soalnya kan di undang-undangan gitu. Ah. Mainnya pun weekend. Sampai 2015 kita bikin launching di Pontianak tuh ya. Oh iya. Di gua tuh 2015 Saking banyak main, launchingnya di Pontianak terakhir. terakhir. Tertunda 2 tahun. Tertunda 2 tahun. Tapi pun itu emang salah satu strategi Kirgipon. Launching itu bakalan setahun atau 2 tahun setelah album beredar. Nah, tapi soalnya kebanyakan band-band itu kan begitu album dia langsung launching, Cok. Cuman kalau kita kan jangan dulu, kita begitu album turkan dulu, kita sebarkan dulu. Orang udah tahu, orang udah kenal baru itu launching. Dan ternyata strategi itu berhasil. Kita bikin launching yang nonton 4.000 5.000 penonton. Iya benar kayak. Oh, Pada saat itu pun memang orang tuh dikumpulkan lo segala sesuatu. Kalau udah apal benar, datang biar ada niat, datang mau singelong sama kita mungkin kayak gitu ya. Asik benar. Akhirnya 2015 setelah itu launching, Erik berhenti kerja. Iya enggak? Iya, berhenti kerja. Begitu dia berhenti kerja, Jok, 2016, tur, Jok, itu, Jok. 10 tahunnya tuh ya. Bukan, itu tur Asia Sumatera. Asia Sumatera. Oh iya pas. Karena masih info, Cok, Erik udah berhenti kerja tuh, kapan lagi mumpung dia berhenti kerja, lagi free, kita gas tur. Oh iya benar. Oh iya. Benar. Langsung cepat tuh kita tur tuh. Kalau yang cerita tur 2016 nih, Erik sama Bacok nih yang lebih banyak cerita nih, soalnya kita tur bareng apa? Di Sobe kemarin tuh. Di Sobe, band Medan. Waktu Medan itu kita sama sekali nggak kenal. Mungkin Bacok udah sering ya komunikasi sama band di Sobe kan. Kalau kawan-kawan yang lain kan nggak tahu. Agak jarang kan. Jarang. Nah, akhir kita ketemu di KL. Oh iya di KL kemarin ketemu di itu. Nah, kita ketemunya di KL karena Medan ke KL kan mereka dekat kan. Pesawat jauh. murah. Kita yang jauh. Benar. Nah, kita tembak ke KL, akhirnya ketemu langsung di penginapan dekat venue lagi. Oh iya. Nah. Siapa nama tuh yang kayak Sipan tuh? Karin, bukan? Bukan, yang udah KL lu. Pablo. Oh, lu udah Medan. Parit. Parit dia tuh itu tuh. Parit positif youth. Dia tuh. Iya, pada saat itu kita banyak dibantu Farid dan diantar kemana-mana kan karena kita emang awam, nggak tahu apa-apa. Kita diantar kemana-mana, akhirnya kita ketemulah sama kita kan berada di negara orang, ketemu sama saudara sebangsa setanah air kan pasti gimana lah ya. cepat akrab gitu kan. First time lagi, Cok. First time lagi ketemu kawan-kawan di Sobe dari Medan. Pokoknya seru lah pada waktu itu kita di Malaysia, kita 3 kota. Habis dari KL kita main di Malaka. Oh iya Malaka ya. Malaka. Habis dari Malaka kita main di Penang. Nah, habis dari Penang baru itu Sumatera tuh ya. Baru kita tembak dari Penang langsung ke Medan. Nah, Oh pas Sumatera itu awalnya Medan ya. Medan lama ya. Kotanya di Sobe lah. Sobe, Nah, sebagai tuan rumah kan kita balik ke kota mereka, kita main 1 kali. Habis itu dari Medan ke Dumai kalau nggak salah ya. Dumai. Sebenarnya sih jalurnya salah gitu tuh. Naik turun. Medan, Dumai. Ini yang bikin jalur. Ini yang bikin rutenya ini. Iya. Waktu itu rutenya Medan, Dumai, Pekanbaru, Kerinci. Batam, baru Jambi. Oh, Jambi terakhir. Iya. Balik sebenarnya. Balik. Muara Jambi. Baru Jambi. Asik boy, itu canggih boy. Tapi seru lah. Seru. First time ya. Overall seru. Ketemu selama ini kan kita tur keliling Jawa Bali. Beda apa sih? Beda kultur. Dari dengan teman-teman di Sumatera sangat beda sekali lah kulturnya. Karena teman-teman Sumatera lebih keras lah kayaknya. Lebih apa namanya tuh? Struggle. Bukan struggle, Jo. Kritis. Nah, kalau penilai band tuh lebih kritis. Nah, jadi seru kalau kita punya album, kalau kita mau terima tantangan tuh emang kita wajib tur ke Sumatera. Jadi teman-teman Sumatera tuh orang itu lebih mengkritisi band. Dan lagi pula nih, kalau masalah perjalanan itu pun struggle ya. Masalah perjalanan. Perjalanan jauh gimana kan, brong gitu kan. Wih bro, Medan ke Dumai kita pakai bis. Berangkat jam 11 malam. Bis Kaca depan bis.
kawat besi Asli. untuk menghindari ini. Bisa Bajing loncat, Bajing loncat. Jadi banyak begal sama Jadi bajing loncat itu tuh suka ngelempar telur ke kaca bis. Begitu wiper jalan, cat putih kaca. Oh iya. Oh iya, Berhenti kan? Berhenti. Mobil berhenti. Ah, itu Langsung mereka kesempatan ngebegal. itu ya. Kesempatan begal Itu kesempatan begal di situ. Jadi maka dari itu bis-bis di Sumatera rata-rata pakai Lindungnya. pelindung Pelindung kayak ini kawat besi Kawat gitu. besi, kawat besi. Kawat besi untuk ngelakkan telur pecah di kaca. Iya, Nah, aku itu nak dia. tak agak di situ tuh. Ada wifi, Pak. Alah, wifi belum diisi tuh. Dia tuh ada wifi tuh. Aku suka lalu. Apa bumbu ala aku bilang. Seru. Tapi seru. Seru Jo, kalau tur Sumatera Jo. Karena itu udah sering tur Jawa Bali, udah 2 kali tur Jawa Bali kan. Kita coba tur pengen Sumatera. sama aku itu kan. Kita belum pernah sayang di Sumatera pada saat itu ya kita ke Padang belum. Ah, Padang, Palembang. Iya, Kan banyak belum. banyak yang komen kan, kenapa enggak ke Padang itu salah tuh. Bilang, aduh enggak tahu Bang gitu Bang gitu. kan. Turnya jalurnya salah. Salah Siapa yang gitu. buat jalur beda? Mr. Adi Bay. Tapi itu pengalaman seru. Tapi seru. Tapi Pengalaman kita coba. seru. Kita coba. Kan udah tahu kan aman dah sekarang. Kalau enggak dicoba enggak bakalan tahu. Abis tur Sumatera tuh pengen ke Singapura. Singapura. Kalau mau kemana, Jo? Kemarin soalnya satu dekade Dia enggak ikut, Jo. Aku nggak 2017 ikut. kemarin kita tur Singapura tuh Erik enggak ikut. Dia emang Singapura, fokus Batam. kerja. Singapura, Batam, Bintan tuh kan. Iya benar. Akhirnya Erik memutuskan kita jalannya, jadi aku tetap fokus kerja kan, jangan sampai enggak tur. Itu cak mana tuh, Rik? Ceritanya, Rik. Wah, kerjaan aneh ini tidak bisa ditinggal. Pada saat itu aneh belum bisa ngambil cuti. Masih baru berarti kemarin tuh ya. Masih baru pada saat itu, aneh posisinya belum permanen, aneh belum bisa ngambil cuti. Akhirnya ya emang harus ada yang dikorbankan. Korbankan tuh. Aneh ndak ikut bukan berarti aneh ndak support. Ya. Nah, itu dia. Betul. Ini bajingan enggak nih? Ini dia kalau aku lanjut aku kan. Jangan lupa nih vitamin apa dan ini aku bilang kayak apa ya Rik aku bilang. Tapi itu perhatian Jo sama aneh Jo. Ya kalau kebiasaan kita tur kan Jo, kita selalu mengingatkan Mengingatkan. obat-obatan, vitamin. Kita waktu kesakitan di mana? Iya, karena selama tur tuh pasti aneh yang ngatur. Betul. Suplemen vitamin. B kompleks, gitu vitamin C, biar ini kawan-kawan tuh Sehat tetap semua. fit, tetap Iya. fit. Kalau salah satu ada yang sakit juga Sakit itu semuanya juga. kita pusing nggak kalah. Repot. Tasnya siapa yang mau bawa? Siapa yang bawa, alatnya sampai tidak bawa kan, makanya nggak boleh, harus saling mengingatkan. Aku jadi ini juga kayak ingat aku nih. Ada Pak Jo. lagi pun Baco, Wawan, Samsul. Samsul. Semut kali. Kalau dengan aneh, mana pernah kita ketinggalan kereta? Nggak pernah ketinggalan pesawat. Nggak pernah, aneh semua yang urus. Oh iya. Tapi ini ketinggalan kereta. Kelewatan lagi satu kota. Kita pernah nggak tuh? Pesawat. Di Malang. Oh iya. Ini aku. Udah jangan salah-salahkan. Waktu itu kita main di Tulungagung. Main di Tulungagung. Begitu Sampai semalam, tengah malam. kereta tengah malam lebih subuh jam 5. Kereta sampai di Tulungagung, yang lain keluar, aneh dibiarkan, nggak dibangun. Bacot tidur gerbong lain. Nah, akhirnya aneh udah buka perbatasan antar gerbong, aneh buka, aneh mau lompat, ada bapak bilang ke aneh, Mas, jangan lompat Mas. Kenapa Pak emangnya? Bahaya Mas, nanti patah kakinya Mas. Aneh nggak berani lah kan? Aneh nggak jadi. Akhirnya di kota berikutnya aja Mas, itu sampainya di Blitar. Oh iya Pak. Nanti dari Blitar ke Tulungagung gimana Pak? Mas naik bis aja cuma 10.000 kok Mas. Oh dekat ya berarti ya? Oh, dekat. Blitar, ya, Jadi benar. begitu sampai di Blitar pada saat itu Tahu duit. keuangan XW aneh yang megang. Oh iya. Ini kemarin tuh. Mau cari ATM BCA, nggak Tak ada. Tak ada emang. Nggak ada, cuma ada Bank Jatim. Bank Bingung BPD, gua. Bank Pembangunan Daerah kan, Bank Jatim, Jawa Timur kan. Aneh, gimana nih kalau mau tarik duit uang cash cuma pegang 70.000. Belum bayar bis, rokok surya. Waktu itu dari stasiun kereta ke terminal bis kita naik becak, 2 becak. Udah beca, oh iya. 2 becak 40.000. 40.000. Gila. Masa pagi yo. Akhirnya begitu sampai di Blitar kita naik bis balik lagi ke Tulungagung, ke terminal bis Tulungagung, barulah kawan-kawan panitia jemput aku sama Baco. Jadi sepanjang jalan bacot terus ada yang Baco emang. Sekarang kan dia kan bangun. Emang. Nggak cerita tuh, dia kan bangun nih. Ah. Anda tidur, kamu mau bangun ke lantai gini aku. Aku bilang kan tidur. Ini kok bangun nih Bunda.
gini-gini dah. Sial aku bilang. Dan sialnya Mimi ngambil Itu lah udah gini. Mimi ngambil lambai. Ya ada. Panik. Apa yang udah marah-marah? Oh, udah gara-gara kau nih. Cuman aku bilang kan. Pokoknya aku bangun tidur terkejut, kepala pusing, mataku merah, aku haus, mulut aku kering. Risau lah nih. Adide. Luar biasa. Tapi seru. Lucu. Walaupun kan takut kayak mata. Kalau cerita tour tuh seru. Ada yang Seru, ada yang pokoknya. lucu, ada yang tegang, saling Menyalahkan. menyalahkan, tapi ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Sampai 2017 kita tur, 2018, 19 itu udah jarang main tuh cewek orangnya. Jarang main. Terus Bacuk sakit, Erik pun lebih fokus kerja, jadi aku lebih fokus pun di bisnis second. Itu jadi SW itu kurang. Sedangkan 2018, 19 itu acara di Pontianak tuh Banyak sekali, besar-besaran. Festival lain, Sandrenalin. Iya. Itu semua menawarkan SW ke Bacuk tuh ditolak semua. Sayang dia. Tapi enggak apa-apa begitu, ada rezeki. Iya. Tapi memang kondisi pun enggak fit ya. Kondisi pun enggak fit. Kondisi Mungkin kemarin memang kan. kita dikasih waktu buat Bisa jadi. materi yang Materi baru. berikutnya. Makanya Kedepannya lah. Makanya 2019 kemarin kan akhirnya nih kita mulai ngumpul lagi. Apalagi. Ada yang kita ngumpul di warung kopi pertama tuh yang aku ngajak Wawan, ngajak Erik tuh kan. Iya. Ada tuh foto tuh, Cok. Iya. Sampai 2010 sampai lah sekarang nih kita tetap ngobrol seputaran Secret People. Agenda yang 2020 Agenda aja 2020 jauh. Mumpung masih sisa waktu 4 bulan 5 4 bulan bulan nih, lagi jauh. Jangan sampai kita kelewatan nih jauh. Oke, Jo. Sedangkan itu kita harus kasih Bekas lah. kasih bekas di 2020 nih ya, satu single lah. Ah. Kita coba bikin lagu baru kan, masih asik gak sih kita bikin dulu gitu. Coba. Masih keterima gak dengan zaman sekarang nih. Soal zaman sekarang udah gak beda, Jun. Iya, Kan? pasti kita harus inovatif. Inovatif, Mengikuti bener. perkembangan Mengikuti zaman. perkembangan. Tapi strategi pemasaran tuh harus ada gitu tuh ya. Harus. Produk tuh seperti itu ya. Kita lihat pangsa pasar tuh banyaknya di mana. Gimana benar. Makanya SW musiknya enggak sih tok harus ngikuti itu enggak. Tapi rule terjaga gitu. Rulesnya, Karakter tetap karakter terjaga. tetap ada. Kayak gitulah. Berarti ini kayaknya nih ada bocoran spesial nih dari single terbaru Secret Weapon 2020 nih, John ya. Ada kayak rahasia tersembunyi nih benar-benar nih, karena kayak ada kemasan baru kayak ini, Cok, kita nih, Cok. Ada. Iya ke, Cok? Soalnya gini, Bi. Kemarin yang back on track tuh, Bi. Soalnya yang nonton nih masih nunggu Masih nih. nunggu. Teman-teman subscriber Secret Weapon Ah. masih nunggu nih. Soalnya kan kemarin kan Sebenarnya. kita kan mengeluarkan single memang agak aneh tuh, Mi. Itu ya, itu kemarin yang di showcase kan masih mentah, masih coba. Masuk tuh live ya, langsung nggak ada recording, nggak ada apa tuh. Recording. Itu memang ada tuh. Nah, itu tuh Rick, gimana nih kalau menurut kau nih Rick, 2020 nih apakah itu salah satu singlenya SW? Apa gimana tuh Rick? Aku bingung nggak tuh kayak Back on track. Back on track ya, kalau aneh sih bebas sih. Kalau itu mau dimasukkan, oke. Tapi kemarin tuh waktu buat lagu itu tuh mepet sekali. Kerjaan aneh sibuk, kawan-kawan semua sibuk masing-masing, mau Sibuk diajak emang. briefing juga susah Susah kan. emang. Nah makanya mungkin single itu aku bisa tulis ulang nanti. Ini tergantung kawan-kawan. Aku sih kalau musik udah jadi, musik udah dibuat, lirik tuh mengalir sendiri. Ngalir sendiri. Tapi pada intinya garis besar kan udah dapat tuh. Iya. Dapat ada yang kemarin tuh ya. Nah, itu tuh menceritakan tuh masalah apa? Aku nggak tahu kan soal aku nggak tahu bahasa Inggris. Itu temanya tetap back on track, Cok. Iya, tema back on track nih, cuman tuh kau tuh menceritakan apa sih di situ tuh? Pokoknya inti back on track tuh Hmm. gimana ya? Liriknya, John. Liriknya ya. Mana? Kita tuh nggak kemana-mana. Oh. Kita tuh nggak kemana-mana. Kita tuh masih di ruang lingkup di ruang lingkup yang sama. Dari segala macam kesibukan masing-masing, kita tetap bisa menentukan titik baliknya. Kita nggak kemana-mana, back on track. Oh, dia kemarin itu yang- garis besar kayak gitu lah. Garis besarnya kayak gitu, kita nggak kemana-mana. Suatu saat kita pasti datang. I swim from death, I wake from the dead. Yo. Lagi kita nggak tahu. Aku menyelam dari kedalaman dan aku kembali Kembali. dari kematian. Wah, sing. Itu kemarin tuh yang dibikin Erik kemarin kita bikin showcase tuh nggak sampai full dari Kinjo karena Erik kan sibuk, itu pun masih sibuk semuanya kan. Sibuk ya. Ternyata bocorannya
maksudnya seperti ini. Maksud seperti ini. Oh, aku pun nggak tahu pada saat itu, Mi. Berarti ini Kayaknya kayaknya ini ya apa Google Translate kan? Berarti itu tuh bukan ada dead ya. itu lirik yang bermotivasi buat kita semua, Oh, cowok. iya sih, Tetap betul. jadi 2020 tetap semangat. Oh. Nah, kalaupun seandainya nih rezeki jadi kita bikin single back on track nih kan, bakal liriknya pun bakalan full. Iya sih. Nah, Jadi sih pasti insya Allah pasti Insya jadi, Allah. Mi. Jadi sih insya Allah pasti jalan. Lagu tuh udah jadi dah. Jangan cuma single lah, Iya, harus kedua. album. Oh iyalah. Album kedua. Iya. Bom, benar, Berarti Bom. materi-materi kok udah siapa semua lirik-lirik ya? Ada, liriknya ada, tinggal dibagikan ke porsinya masing-masing, ke lagu-lagunya. Oh. Ada nanti bisa disesuaikan. Kalau beatnya kayak gini, enaknya tuh kayak Kayak gini. gini. Liriknya ini. Asik. Enaknya tuh bahasnya soal ini. Aku liriknya, ya aku nggak tahu kan masalah yang misal pembuatan kayak lagu apa misal papannya itu tuh maksudnya tuh pola-pola tuh kayak gimana deh misalnya kau bikin lagu tuh pola-polanya tuh Aneh pun enggak paham sih sebenarnya sama polanya. Itu semua tergantung mood di. iya sebenarnya Kalau lagi. mood satu hari itu aneh bisa selesaikan berapa lagu. Kalau mood dulu waktu aneh menyelesaikan lagu Secret Weapon, aneh tuh mood sekali pada saat itu. Aneh tulis dari subuh kan, aneh sering main game, sering nonton kan. Aneh mood hidupin komputer, enak nih beat ini, enak nih kata-kata ini. Aneh sering di jalan kalau ada ingat kata-kata aneh tulis di handphone. Habis itu aneh pindahkan ke draft. Pada saat itu mood aneh subuh langsung kontak Wawan. Besok aku mau latihan. Liriknya udah jadi subuh, Wawannya terkejut baca. Pada zaman itu masih Yahoo Messenger. Ya masih dia. YM ya. Ya Masih kan, zaman YM. Iya. Aneh kontak Wawan jam 5:30 pagi, Wan, lirik ini udah jadi. Karena lirik itu yang paling susah dan lirik itu lagu terakhir yang aku tulis. oh Makanya pun nadanya pun agak slow down aja. Oh. Nah, karena liriknya kan sibuk tuh nge-rap kan. Banyak kan liriknya. Berarti Jadi, terinspirasi. mau gabungin antara bait yang satu dengan bait yang lain tuh susah. iya berarti memang lagi jalan terinspirasi Terinspirasi Jamu, entah berhenti ngopi, catat dulu. Oh, Jangan sampai gitu lupa. ya. Berarti bukan karena itu duduk di kamar diam Susah, nyantai susah, nggak langsung bisa. nggak bisa kayak gitu yo. Susah. Oh, Itu berarti- mau cari moodnya dulu. Kalau moodnya gitu, enak, cara buat itu yo. pasti lancar, keluar dengan sendirinya. Kalau moodnya enak. Kalau Mudi tak bisa lah, mun dia. Sangar yo. Tangan. Berarti ini apa nih? Apa namanya, Cok? Ada berita yang bagus berarti ini ya. buat teman-teman Secret Weapon nih yang selalu menanyakan kapan bang album kedua, kapan bang album kedua. Ini frontman-nya langsung ngomong bakalan bikin album kedua, insya Allah. Kita pun butuh support dari teman-teman semua, Cok. Nah, harus Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan, Amin. kita tetap kompak semuanya kan. Amin. Nah, cuman pasti tahun ini kita coba bikin single dulu, Rek ya. Siap. Ya udah disiapkan lirik dari Erik itu udah siapkan. satu lagi jauh, satu lagi jauh. Apa jauh? Ente ini kan bikin lirik nih. Hmm. Mungkin kayak bahasa kata-kata apa itu terinfluence dari mana lah? Misalnya segi ceritanya apa segala itu terinfluence dari mana lah? Ente itu, inspirasi ente itu. Aneh kan biasa dengarnya dari ente mau Mau bikin apa? ngobrol apa? lagu mau macam mana, Cok? Apa yang mau Intinya, diceritakan? apa yang mau ente ceritakan? Ente udah ceritakan nih, aneh sadur, aneh sadur baru aneh buat kesimpulannya. Oh. Nah, kalau kayak gini, ini hubungan untuk kayak gini dari baitnya dijelaskan di bait-baitnya, nanti endingnya ini. Oh, berarti itu real gitu tuh ya? Real. Dengan kehidupan kita sehari-hari lah istilahnya gitu tuh ya. Itu yang kemarin full album Next and Next itu kan Erik kan jelaskan tuh dari lagu pertama sampai lagu terakhir kan ini maksudnya jelasan semua. Jadi jelaskan semua ini maksudnya gini dari No Never, dari Oh, Can't iya. Stop Us Now. Oh benar nih, Nah, kita curhat dulu kita sama curhat, dia. kita rangkuman, jadi- Baru dikembangkan lagi sama dia tuh ya. Soalnya pun kita ya harus tahu juga, Jo. Oh, Soalnya iya. kan bahasa Inggris kan, jadi pun kita tahu. Jadi biar kita main pun lebih ngesong. Benar. Nah. Berarti itu ente bikin liriknya memang tergantung curhat-curhatan Iya, ente ya. Tergantung curhat-curhat ente. Jadi curhatan kita semua memang. Iya sih. Keluhan. Yang paling sering banyak curhat sih ente lah. Kalau Mimi jangan. Iya. Kalau ente banyak curhat. Tapi masalah duit lah. Asal duit. Oke lah. Hmm. Kalau gitu kita akhiri ya ini. Semua kita udah ceritakan dari awal SW sampai Oh. tour SW sampai proses recording segala semua dari tour ini A B C D semua sampai Z lah udah semua udah kita bahas. Akhiri ya kita nih yo. Next video apa nih, Jo? Rencana, Next Jo? video nih kayak nih Terasya nih manggil siapa gini?
Pokoknya pasnya di seputaran SW. Ngobrol seputaran Seputaran SW masih. Ini masih back on track nih masih. Cuma nggak tahu nih, dirahasiakan gini. Kemarin kan kami berdua nih, kita pengen ngundang Erik. Alhamdulillah kita tepati janji nih, tepati janji. Kemarin udah Samsul kita tepati janji ya, Erik tepatin janji. Ada janji lagi nih, ada janji lagi. Janji tinggal janji. Pokoknya itulah pokoknya. Insya Allah lah. Doakan kita semua sehat. Amin. Kita akan balik lagi. Kita tepati janji kita lagi. Lanjut Jo. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah mau nonton video seputaran obrolan seputaran Skripon. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jangan lupa subscribe, like.